Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarinda Nuraini dari kelas 10 TKJ 3. Di sini saya akan membuat video tentang teks hikayat. Yang pertama, ada pengertian hikayat. Hikayat ialah karya sastra Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat dibaca untuk pelipur lara, membangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Yang kedua, ada ciri-ciri hikayat. 1. Adanya kemustahilan, sesuatu yang mungkin tidak terjadi. 2. Adanya tokoh yang memiliki kesaktian atau kekuatan gaib. Yang ketiga, ada anonim, tidak diketahui pengarangnya. Yang keempat, ada istana sentris, cerita yang disampaikan berpusat pada kehidupan istana. Yang kelima, menggunakan banyak kata arkais atau klis, yaitu syahdan, maka, hatta, al-kisah, dan lain-lain. Struktur hikayat. Yang pertama, ada abstraksi, adalah ringkasan atau cerita, bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstraksi bersifat opsional. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi adalah bagian yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat. Yang ketiga, ada komplikasi. Komplikasi adalah berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Yang keempat, ada evaluasi. Evaluasi adalah konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. Yang kelima, ada resolusi. Resolusi adalah pengungkapan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh. Dan yang terakhir, 6. Kode nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Yang keempat, ada kaidah kebahasaan teks hikayat. Yang pertama, menggunakan kata-kata arkais. Kata arkais adalah kata-kata kuno yang tidak lazim digunakan pada era sekarang. Yang kedua, menggunakan konjungsi urutan waktu. Konjungsi adalah kata penghubung yang menyatakan urutan sebuah kejadian berdasarkan waktu kejadian, baik itu sebelumnya, saat kejadian, maupun setelahnya. Yang ketiga adalah menggunakan majas. Majas disebut juga dengan gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara seseorang mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui bahasa yang khas. Majas yang pertama adalah majas antonomasia. Antonomasia adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contohnya, hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamilah 3 bulan lamanya. Yang kedua, personifikasi. Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati maupun benda hidup yang bukan manusia, baik itu hewan atau tumbuhan, sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Contohnya, samar-samar nyanyian jangkrik terdengar di sampingku. Yang ketiga, ada semil. Majas semile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya secara eksplisit menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagikan. Contohnya, kamu tidur seperti kerbau, canda ibu. Yang keempat adalah metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya. Mulai dari bandingan benda, sifat, fisik, ide, atau perbuatan lain. Metafora tidak menggunakan kata penghubung atau kata pembanding seperti smil. Contohnya seperti biasa, setiki bakui di istana tuaku, perempuan tua menyambutku dengan hangat. Yang terakhir yaitu hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Contohnya, seraya berkata kepada suaminya, "Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.